Tim penyelamat Gaza sejauh ini telah menemukan sebanyak 250 jasad warga Palestina yang terkubur di bawah reruntuhan. Tim penyelamat pun menghadapi sejumlah kendala, di antaranya minimnya alat berat yang dikerahkan untuk membersihkan puing dan mengevakuasi jasad korban yang tertimbun puing. Juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmoud Basal pun memperkirakan masih ada 9.500 warga Palestina yang dilaporkan hilang. Pemirsa, puluhan truk tampak antre di perbatasan Rafah untuk mengirimkan bantuan ke jalur Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan Israel dan juga Hamas. Truk-truk bantuan dan bahan bakar tampak antre saat memasuki sisi Mesir di perbatasan Rafah sebelum memasuki jalur Gaza. Terlihat truk-truk yang datang secara terus-menerus di persimpangan tersebut sejak pagi hari. Israel mengumumkan akan menutup penyeberangan tersebut dan membatasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun lembaga penyiaran publik Israel melaporkan pemerintah telah membatalkan keputusan tersebut dan membuka kembali perlintasan Rafah dengan Mesir untuk pengiriman bantuan dilanjutkan. Tindakan ini dilakukan setelah Hamas menyerahkan jenazah para sanderanya. Gencatan senjata yang dicapai Israel dan Hamas mencakup kesepakatan untuk meningkatkan bantuan ke Gaza dan membuka kembali sisi Mesir dari perlintasan Rafah. Usai ledakan di kapal tanker Federal 2 di Batam, ratusan pekerja PT KSL nyaris menganiaya seorang petugas safety PT ASL Tanjung Guncang, Batang. Saat dikejar, petugas safety ini langsung dievakuasi ke mobil bak. Kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar pada Rabu dini hari. Polisi menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Proses penyelidikan dari tim reskrim, baik Polresta Barelang maupun Polda, Inafis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran, dari kecelakaan kerja tersebut. Akibat kejadian ini 31 orang menjadi korban. 10 diantaranya tewas dan 21 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Ledakan dahsyat terjadi di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. 2 orang jadi korban, 1 diantaranya menderita luka bakar hingga 70%. Inilah detik-detik ledakan sebuah rumah yang terekam kamera CCTV atau yang dimana ini terpasang di rumah tetangganya Rabu siang. Dalam rekaman CCTV, seorang pria yang tengah memainkan ponsel di garasi rumahnya terkejut dan menyelamatkan diri saat ledakan terjadi. Nampak sejumlah puing terlempar, pemirsa. Pagar dan tembok rumah juga hancur akibat ledakan. Menurut polisi, kejadian diakibatkan tabung gas 12 kg yang meledak. Kedua korban jadi korban, salah satunya menderita luka bakar hingga 70%. Kini kedua korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng. Usai kejadian, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi menyebut ledakan tersebut akibat pemasangan regulator gas tidak sempurna sehingga sebabkan kebocoran. Akibat peristiwa ini 2 orang terluka, 1 orang merupakan lansia pemilik rumah dan alami luka bakar hingga 70%. Sampai dengan sore hari ini untuk korban yang dibawa ke rumah sakit ada 2 orang perempuan. ES pemilik rumah yang korban awal itu berusia 73 tahun. Kemudian satunya lagi tetangga yang tertimpa puing, inisial WF umur 47. Pemirsa, sebuah minibus hangus terbakar di jalur B kilometer 158 Tol Cisumdawu dari arah Sumedang menuju Bandung, Jawa Barat. Akibat peristiwa tersebut, pengemudi mobil yang merupakan seorang mahasiswa asal Lembang, Bandung Barat meninggal dunia.
Petugas damkar melaju dengan kecepatan tinggi di tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Para petugas langsung berjibaku memadamkan kobaran api yang melalap sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang mahasiswa di jalur B KM 158 tol Cisumdawu arah Sumedang menuju Bandung. Akibat kejadian, korban tewas di lokasi. Polisi yang tiba di lokasi menggelar olah TKP. Diduga kecelakaan lantaran mobil hilang kendali mengarah ke kiri jalan, lalu menabrak rambu hingga terpental memasuki jalur darurat dan terbakar. Pada saat terjadi kecelakaan tersebut, terpental kurang lebih kendaraan dengan posisi korban itu 2,5 meter. 2,5 meter. Jadi tidak terbakar gitu? Tidak terbakar. Jadi posisi korban itu berada di sebelah kanan kendaraan. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umar Wirahadi Kusumah, Sumedang. Sementara kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hafia News melaporkan. Aksi demonstrasi mahasiswa menolak investasi dan militer di AB Pura, Kota Jayapura, Papua, Rabu siang berakhir ricuh. 2 mobil polisi dirusak dan 3 orang terkena luka akibat lemparan batu. Aksi demonstrasi mahasiswa menolak investasi dan militer di AB Pura, Kota Jayapura, Papua, Rabu siang berakhir ricuh. Masa berdemo menolak investasi dan militer di AB Pura, Kota Jayapura, Papua. Mereka melakukan orasi di lingkaran AB Pura yang mengakibatkan lalu lintas terhambat. Unjuk rasa berakhir ricuh lantaran sejumlah massa melempar batu ke arah polisi hingga membakar 2 mobil polisi dan 1 mobil milik perusahaan daerah air minum. Akibatnya, aparat terpaksa menembakkan gas air mata. Sudah disepakati untuk konsolidasinya di lingkaran AB supaya tidak mengganggu arus lalu lintas masyarakat juga di masyarakat. Namun pada saat mau bergerak ke lingkaran AB, ternyata juga ada provokasi yang memulai dengan melempar kepada area petugas. Setidaknya 3 orang menjadi korban terkena lemparan batu, 2 diantaranya anggota Polri. Kondisi ini mengakibatkan pusat perbelanjaan pertokoan terpaksa tutup karena ketakutan. 2 orang telah diamankan polisi karena diduga dalang aksi kericuhan. Dari Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, dukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, puluhan ribu buruh dari 2 konfederasi terbesar di Indonesia gelar apel kebangsaan di Cikarang, Jawa Barat. Acara tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam apel kebangsaan ini, buruh dari KSPSI dan KSPI membacakan deklarasi menjaga persatuan dan stabilitas nasional serta mendukung program pemerintah dan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. KSPSI menegaskan buruh siap bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan masalah tenaga kerjaan dan juga menolak segala bentuk tindakan anarkis dalam penyampaian aspirasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengapresiasi apel buruh yang berlangsung damai dan juga tertib. Tentunya saya sangat berterima kasih dan menghargai terkait dengan upaya-upaya yang terus dilaksanakan oleh teman-teman buruh dalam rangka memperjuangkan hak-hak buruh, namun di sisi lain juga terus menjaga agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan aman dan tertib. Membentuk Deks Tenaga Kerja, menyalurkan pekerja PHK, dan ini merupakan satu sinergitas Polri dan Buruh yang sangat luar biasa. Pesan kami satu, segera sahkan RUU Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang berpihak pada buruh, dan juga kami menolak segala tindakan aksi yang anarkis, membakar, menjarah. Gubernur Banten Andra Soni mempertemukan Kepala SMA N1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, Dini Fitri dengan murid yang terpergok merokok di sekolahnya. Keduanya saling sampaikan permintaan maaf. Andra Soni, Gubernur Banten, memfasilitasi pertemuan Kepala Sekolah SMA 1 Cimarga dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak, Banten. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh wali kelas murid dan digelar secara tertutup dari awak media. Usai pertemuan, Dini dan murid saling memaafkan. Selain itu, Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala SMA 1 Cimarga.
Sebelumnya ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi ini dipicu setelah seorang siswa dipukul oleh kepala sekolah lantaran terpergok merokok. Aksi protes berlangsung damai namun penuh emosi. Beberapa guru mencoba menenangkan para siswa. Sementara orang tua murid menuntut kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga untuk segera dipindahkan dan akan menuntut jalur hukum. Mas, saya kepala sekolahnya nggak di situ lagi, Pak. Kalau misalnya di situ, nanti anak saya kena mental. Kena mental. Jadi udah nggak mau Bu ya situ ya. Selain itu, harapan orang tua murid agar kepala sekolah tidak mengajar kembali di sekolah dan meminta keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, korban keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus bertambah. Total korban mencapai 250 orang. Sejumlah mobil ambulans terus berdatangan ke SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan posko darurat penanganan keracunan MBG. Hingga Rabu siang, satu persatu korban baru digotong petugas masuk ke ruangan kelas untuk mendapatkan tindakan medis. Isak tangis korban terdengar menahan sakit gejala mual, pusing, demam hingga sesak nafas. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Cisarua mengatakan telah menyiapkan 9 ruang kelas untuk menampung para korban keracunan. Jika terus bertambah, pihaknya akan membuka posko darurat di tempat lain karena keterbatasan ruangan. Sebetulnya kemarin sudah selesai untuk yang SMP. Untuk hari ini pasien yang berdatangan itu dari SMK Negeri 1 Cisarua dan dari SD Garuda Cisarua. Sementara itu jumlah pasien korban keracunan di Cisarua terus bertambah. 150 pasien baru berdatangan dari sekolah lain. Dari data, diperkirakan sudah lebih dari 250 korban keracunan tingkat SD, SMP, dan SMK wilayah Kecamatan Cisarua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.